Mr. Beast kembali dalam masalah dan kali ini tuntutan hukum. Mr. Beast industrial sued by former employee alleging harassment and retaliation. Company says suit is based on categorically false statements. The media company led by Mr. Beast, the YouTube megastar whose real name is Jimmy Donaldson, has been sued by a former employee who alleged she was subjected to years of harassment, gender bias, and retaliation by Donaldson and other senior leadership. Donaldson's company, Beast Industries, denied the allegation and called them categorically false. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi sama Mr. Beast dan kenapa tiba-tiba dia terlibat tuntutan hukum kayak begini dan ini datang dari mantan pegawainya? Apakah ini yang dulu itu yang bikin Mr. Beast part 1, part 2, part 3? Enggak, ini beda, ini orang baru. Dan kali ini nggak tiba-tiba bikin video, kali ini langsung masuk ke pengadilan sampai udah masuk tuntutan. Apa yang sebenarnya terjadi dan Jadi buat yang belum tahu, Mr. Beast ya, gue entah kenapa lagi jarang nonton dia. Hampir jarang banget kayaknya, semenjak 2026. Kalian juga nggak? Itu baru-baru ini mendapatkan tuntutan hukum. Jadi dilaporkan atas dugaan pelanggaran hukum. Lebih tepatnya sama mantan pegawainya, tapi bukan yang gue sampai lupa namanya gara-gara pokoknya udah hilang lah orangnya ya. Kayaknya sekarang udah nggak tahu kemana, udah move on kali atau whatever. Ini beda orang, namanya adalah Lorraine. Dia dulu kerja sama Mr. Beast dan selama bekerja menurutnya Mr. Beast dan perusahaannya itu melanggar beberapa peraturan. Lorraine Mavromantis is a former actress who worked for Mr. Beast from August 22 until Nov 6, 2025. In her complaint filed Wednesday in the U.S. District Court for Eastern District of California, Mavromantis described a workplace culture in which harassment of women employees was normalized and complaints were dismissed. She said she was terminated after raising concern about the company hostile work environment to her employer and talking maternity leave. Jadi Mavromantis ini adalah mantan pegawai Mr. Beast yang merasa bahwa tempat kerja dia itu toxic banget lah kalau kata anak zaman sekarang. Tapi di sini detailkan bahwa workplace-nya itu benar-benar punya budaya atau culture yang menormalkan mengharas perempuan. Kalau ada yang komplain dicuekin dan sulit banget untuk mendapatkan maternity leave atau cuti karena lu hamil. Jelas ini adalah tuntutan serius karena jelas ada pelanggaran hukum. Gak satu, gak dua, tapi banyak. Dan akhirnya ini udah resmi ya masuk ke pengadilan di US District Court East District di California Utara. Jadi ini bukan yang kayak video kemarin itu, siapa sih namanya gue lupa anjir, yang yapping-yapping, yang nuduh Mr. Beast ini, nuduh Mr. Beast itu, cocok logi, filmnya begini, segala macam. Ini udah langsung dibawa ke ranah hukum dan udah masuk ke pengadilan, tapi belum ada persidangan. According to her complaint, the company former CEO James Warren subjected Mavromantis to harassment, making her meet him in his home for one-on-one meeting while commenting on the way she looked in her clothes and dismissing her complaint about a male client unwelcome advance toward her as nothing, telling her that she should be honored that the client was hitting on her. Jadi ini bukan ke Mr. Beast langsung ya, tapi ke perusahaan Mr. Beast. Nah ini agak ribet nih karena nama perusahaannya adalah Mr. Beast itu sendiri. Dan CEO-nya itu bukan Mr. Beast tapi James Warren ya. Dan dia cerita bahwa waktu itu James Warren ngajak kerjanya di rumahnya. Yang dimaksud dengan harassment adalah ketika bajunya dikomentarin dan ketika dia komplain ada klien cowok yang berusaha untuk seperti unwelcome advance tuh apa ya bahasa Indonesia, kayak intinya perlakuan yang tidak nyaman untuk si penuntut Mr. Beast ini. Dia sampaikan itu bahwa ada kliennya yang melakukan itu dan si CEO malah kayak nggak usah dipikirin gitu. Bahkan harusnya lu honored, di sini berarti merasa honored tuh dihormati karena ada klien yang mau hitting on you atau ngedeketin lu. Bahasa kasarnya kayak gitulah. In addition, according to Mavromantis lawsuit, when she asked Warren why Donaldson would not meet with her regarding certain projects, Warren told her, "Jimmy gets really awkward around beautiful women. Let's just say that when you are around and he goes to the restroom, he's not actually using the restroom." Following Warren's comment, Mavromantis began to wear baggy clothes and baseball caps so her looks would not potentially negatively impact her employment, according to the suit. What? Ini bahaya banget sih. Jadi si Mavromantis ini salah satu orang penting dari perusahaan Mr. Beast. Jadi dia bukan yang kayak paling bawah gitulah secara jabatan gitu. Tapi dia bingung kenapa dia nggak bisa ketemu sama Mr. Beast gitu, sama si Jimmy. Tapi si CEO-nya, ini bahaya banget sih statement keluar. Jimmy gets really awkward around beautiful woman. Ya mungkin Saikuno Ahlo XP moment ya. If you know, you know. Gue males bahas. Tapi ini kalimat yang menurut gue bisa merusak reputasi Mr. Beast dan kacau balau banget ini domino efeknya. Let's just say that when you are around and he goes to the restroom, he's not actually using the restroom. Jadi kalau lu ketemu Mr. Beast dan Mr. Beast ketemu lu, nanti si Mr. Beast bakal ke kamar mandi tapi dia sebenarnya nggak menggunakan kamar mandi. What?
What is this, man? Wah, this is wild though. This is wild. Ini bahaya banget sih. Ini ngeri sih. Ini berita ngeri sih. According to Mav Romantis suit, when she complained about the sexual harassment and hostile environment she and other women were experiencing to Biz industry head of HR, she was told that her claim were unsubstantiated and she was promptly demoted and transferred to an obscure role known as by Mr. Beast employee as the division where careers go to die. Jadi keluhannya dan komplainnya banyak banget dan ini semua masih diproses tapi sudah masuk ke tuntutan hukum dan perusahaan Mr. Beast ya, bukan Mr. Beast sendiri tapi secara perusahaan menggunakan hak bicaranya untuk merespon accusation ini, allegation ini, allegedly kan masih. About the alleged exchange with Warren regarding Donaldson using the restroom, a Beast industry spokeswoman said this is an allegation fabricated for the sole purpose of sparking headlines. It's also disgusting that the lawsuit is exploiting Jimmy I's condition and corn disease, two medical condition has been publicly open about in their attempt to secure multi-million-dollar payday. Jadi maksudnya tuh ini lebay banget gitu. Ini benar-benar fabricated, lebay-lebaykan untuk bikin headline dan sangat disayangkan mereka mengeksploit kekurangan kesehatan si Jimmy tentang matanya. Nah, matanya tuh kondisi matanya kenapa sih? Ini ada tambahannya. Regarding to the reference of Donaldson's eye condition, the YouTuber in February 2026 post on X, I'm borderline blind in my right eyes. The reason they look off is because I have to squint my right eyes to see better even with my contacts in. There is nothing I can do. Donaldson was respond to a user who would post a close-up of his eye and said his eye never smile. Jadi mungkin ini hubungannya ke awkward situation kalau Jimmy sama Beautiful Woman mungkin matanya jadi kayak kemana-mana dan segala macam yang dituduh sebagai mungkin looks yang dangerous atau unwelcome ke seseorang tapi sebenarnya dia punya kondisi medical terhadap hal tersebut. Terus soal yang tiba-tiba dia pas cuti hamil malah diturunin pangkatnya, pas dia komplain diturunin pangkatnya, perusahaan Mr. Beast juga punya jawabannya. In the late summer 2025, Beast Industry current CEO Jeffrey Hausenbolt brought in a new head of e-commerce with the task of evaluating the team and improving financial performance. That executive subsequently fired the prior head of e-commerce and reorganized the group, eliminating Mav Romantis' role along with other held by both men and women. According to the company spokeswoman, Mav Romantis was informed that her termination was not related to her performance, the Beast Industry representation said. Banyak banget keluhannya, banyak banget juga jawaban dari pihak perusahaan Mr. Beast, tapi setidaknya itu yang terjadi dan prosesnya masih berlanjut. Surat gugatannya juga sudah diterima, jadi ya tinggal menunggu waktu endingnya kayak gimana. Dan dari pengalaman gue yang kayak gini-gini, biasanya endingnya settled alias diselesaikan tanpa peradilan, melainkan melalui jalur negosiasi dan biasanya ada jumlah uang yang terlibat. Ini hal yang biasa di Amerika dan bukan yang kayak orang, wah lu mau dibayar segala macam. Menurut gue nuansanya beda karena orang mengalami kerugian dan orang minta kompensasi terhadap kerugiannya tersebut dan ketika kerugiannya dibayarkan, ya udah kan selesai. Jadi ini hal yang biasa teman-teman, bukan kayak ngeledekin korban atau gimana gitu loh. Well, ya lu bisa curiga dan lain-lain, tapi menurut gue ini hal yang oke lah kalau misalnya si korbannya terpuaskan dan perusahaan pun menghindari pengadilan karena mungkin udah tahu salah, bukti-buktinya kuat daripada bayar dendanya lebih parah dan buang waktu untuk pengadilan. Biasanya settle di sebelum pengadilan. Tapi untuk kasus kali ini nggak tahu karena menurut gue wild banget sih accusationnya yang bilang Mr. Beast ke kamar mandi nggak pakai kamar mandi, tapi buat yang lain ini is going to be something sih. Gue nggak mau memaklumi tapi gue mau ngasih tau kondisi Mr. Beast yang dimana dia masih muda banget dan tiba-tiba mendapatkan istilahnya dana sebesar ini dan akhirnya bikin perusahaan. Tentu ada miss dan salah, bukan memaklumi kesalahan dan missnya, but again expecting him to be making a perfect company with one go with that young age, buat gue nggak masuk akal. Gue pribadi orang yang juga lagi memulai bisnis dan lain-lain, and it's really hard. I make mistake. Gue cuma berharap mistake gue itu nggak ngerugiin orang lain. Dan again, ini bukan Mr. Beast yang lakuin. Ini yang mesti dilihat. Ini perusahaan Mr. Beast. Jadi orang-orang di dalam perusahaannya plus yang tadi sudah di-highlight di berita ada mantan CEO-nya kalau nggak salah ya. Jadi perusahaannya. Sialnya nama perusahaannya adalah Mr. Beast dan jangan sampai kalian ketukar. Jadi perusahaan Mr. Beast yang dalam bahaya, bukan Mr. Beast yang ngelakuin tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini bakal endingnya kayak si yang kemarin itu yang bikin part-partan itu, yang exposing Mr. Beast terus tiba-tiba hilang, atau kalau yang ini malah lanjut ke pengadilan atau malah settle? Coba komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue nge-review manga Good Night Punpun atau Oyasumi Punpun. Komentarnya datang dari kata dia adalah Good Night Mental Health Lemau. Kacau. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Thank you semua udah nontonin. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri dan thank you buat para member. Dan untuk ngelama-lamain kita bakal pikirin
pertanyaan untuk komentar aneh-anehnya apa ya? Sebutkan judul-judul video Mr. Beast. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.